Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara diskusi antar asumsi. Nah, sebelum kita jauh-jauh, perkenalkan saya Muhammad Arafat Brozi dari Prodi Sosiologi Agama UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini kita akan membahas yang namanya apa, Mas? Euforia politik tahun 2024. Ya, euforia politik tahun 2024 yang akan datang, ya kan? Nah, kali ini kita bawakan oleh pembicara kita dari mungkin bisa dikenalkan dulu. Siapa, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Krisna Wahyanuar dari Prodi SA, suka anarkis tadi. Tapi tidak terlalu anarkis, soalnya tahun 2024 itu harus seimbang, anarkis dan santuy. Katanya yang gembira kan ya? Itu jargonnya siapa itu? Oke, lanjut. Bicara tentang politik ini, Mas ya. Sebelum jauh-jauh, politik itu apa sih, Mas? Menurut Mas Krisna ini? Oke, kalau kita berbicara tentang politik, kita harus mengetahui dahulu terminologinya ataupun definisinya. Nah, politik itu sebenarnya sudah ada tahun yang lalu yang abad-abad. Yuswi corong tahun nih Sokrates, tahun nih besok-besok yang lama. Itu kan terjadi nama politik ini diambil dari politeia namanya itu. Nah, di situ ya juga adalah strategi tapi kan saat itu kekaisaran jadinya kerajaan begitu Mas politik. Nah, politik sendiri itu apa cuma membahas tentang kekuasaan ataupun yang kan 2024 ini kan adanya pemilu serentak, Mas ya. Pemilihan capres dan lain-lainnya itu. Apa politik itu semacam itu saja sih? Sebenarnya politik itu hal yang kolektif yang besar. Cara kita membahas secara sosiologi ya. Ya. Soalnya tidak hanya amplop saja, ataupun di situ membahas tentang tes besok itu jadi harus begini enggak. Terus politik itu hal yang membahas tentang kenegaraan, tentang lingkungan, sosial itu pasti kolektif di situ. Nah, di politik itu yang namanya ada kalau kamu baca itu teorinya Hannah Arendt dan buku lainnya tentang politik. Nah, itu hal-hal yang memang secara kolektif diangkat tentang politik tersebut. Tapi kembali lagi, kalau kita ngomongin politik, kita ngomongin pemimpinnya, betul kan? Soalnya ini kan bicara tentang politik di mana-mana ya tentang pemilihan daripada pemimpin ya, bukan hanya di negara, juga di kampus kan seperti itu juga. Betul. Nah untuk penjabaran dari politik, di dalam politik itu ada apa aja sih, Mas? Nah, di dalam politik itu ada yang namanya beberapa aspek. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah kepentingan dari seorang pemimpin yang dia bisa melihat visi ataupun misi ke depan. Yang kedua adalah strategi bagaimana untuk meroleh kursi. Nah, dapil mana yang akan diserang gitu saja. Nah, ketiga itu ada lobbying atau kita lobby terhadap pihak-pihak yang ingin dilobi. Nah, yang terakhir itu ada hal yang kolektif, yaitu tadi kita membahas tentang pengembalian misi. Ketika kita sudah jadi, kita harus memenuhi janji kita atau amanah kita. Tapi kan kebanyakan enggak, uangnya sudah ditaruh di mana-mana, terus dia berkuasa, dia mau cari uang di atas. Wah, Coba. Oke. Elek-elek ngomong tahu jelek-jeleknya kalau bicara ini, Mas ya. Berarti seperti itu kan dari pandangan negatif ya, Mas ya. Seperti halnya seorang pemimpin itu biasanya ketika bagus itu cuman ketika mau menjabat, mau dipilih ya kan. Ketika pas namanya sudah jadi, itu kan lupa dijanji itu lupa dan lain-lain kan. Nah, semisal seperti itu, pandangan dari Mas Krisna sendiri, sisi positif maupun negatif daripada politik itu apa, Mas? Oke. Sisi positif dari politik, kita bisa belajar yang namanya lobby, ya, belajar yang namanya mengelola sebuah negara ataupun sebuah kelompok-kelompok sosial yang ada. Dan dari negatifnya, nah itu harus belajar lebih sedikit lah yang mana politik. Itu ada beberapa aliran
ada yang aliran itu memang kalau sekarang baca Machiavelli itu kan aliran-aliran realisme, jadi politik itu yos elek politik mau kegiatan. Nah ini sing ngomongin politik sing apik, ane Marcus Aurelius. Nah ini saya mau juga mungkin kita bisa berpendapat ya Mas. Kalau tahun-tahun ini, nah ini kan ada tiga masalah. Nah, itu memiliki jargon sendiri ya Mas. Yang pertama adalah amin, kita harus aminkan Anies dan Mohaimin. Ya kedua Gama, Ganjar Mahfud. Dan ketiga ada apa? Dua Prabowo Gemoy dan ketiga Gama itulah. Nah dari tiga capres tadi, seberapa jauh kita bisa melihat potensi yang ada dari pemimpin dan Papres dan kemudian kita terapkan kepada kondisi sosial yang ada di Indonesia itu. Butuhnya apa sih sebagai pemimpin saat ini? Gini Mas, perihal kebutuhan dan lain-lain. Berbicara negara Indonesia per hari ini, daripada sistem kedepannya, bicara demokrasi ataupun yang lainnya, ini soalnya kan, apakah Indonesia ini patut dinamakan negara demokrasi atau gimana itu? Lucu ya, mungkin kalau bahas Indonesia ya nggak demokrasi, ya kerajaan, ya dinasti. Cuas. Ya unik ya, absurd. Demokrasi ini absurd. Memang dulu ada sejarahnya dari demokrasi terpimpin, demokrasi liberal sampai demokrasi Pancasila. Nah, yang kita kan demokrasi Pancasila. Tapi yo nggak Pancasila, hanya satu sila lagi dinasti. Tapi itu hanya sebuah wacana sih menurut saya. Politik itu harus kadang juga bertarung dengan wacana-wacana yang terjadi di narasi-narasi mana yang akan menguasai. Contoh Mas Yo, per hari ini kalau kita membandingkan tiga capres tadi itu memiliki narasi positif dan negatif. Ya. Misal Anies dan Mohaimin itu dulu digadang-gadang sebagai narasi politik identitas, politik agama dan lain-lainnya. Tapi kalau kita membahas programnya ya baik makanya ada dana desa dan lain-lainnya. Kemudian Prabowo kita kait-kaitkan dengan narasi Orba, baru yang mana Prabowo terlibat dalam HAM dan lain-lainnya. Akhirnya dia membuat jargon. Kalau difitnah kita jogetin dulu katanya gitu. Dan yang ketiga Ganjar Mahfud itu katakan populis itu orang yang selalu mengaitkan nama rakyat, seolah-olah dia mendahului rakyat. Tapi nggak apa-apa, dia kan juga merakyat pada akhirnya. Tapi itu tadi Ganjar juga terlibat masalah juga, ada yang bilang KTP dan lainnya. Itu kan perang narasi di tahun 2024 itu nggak ada habisnya. Makanya kalau kita lihat di TikTok, kita anggap saja sebagai hiburan saja, nggak usah dimasukkan hati gitu. Jadi gitu Mas. Berarti adanya politik ini apa hanya menimbulkan sebuah konflik saja sih Mas? Soalnya kan per hari ini di media dan lain-lain mengenai politik identitas dan lain-lain gitu. Sebenarnya tergantung kita menyikapi kalau 2024 gitu. Ya teman-teman banyak menyikapi dengan amplop tadi. Amplop. Soalnya kadang gini aku juga bingung kan ngomongin soal money politik ya Mas. Itu kan suatu hal yang sudah mengakar di Indonesia itu. Ada cerita itu tahun pembuatan jalan raya itu, jalan raya Dendel itu karena ada yang mengatakan bahwasanya uangnya dikorupsi dari gubernur. Ternyata tidak. Di situ yang korup orang-orang yang di bawah yang ingin jatah gitu loh. Jadi sudah mengakar. Tapi kembali pada kita sendiri, bagaimana kita menyikapi politik tersebut. Kalau orang-orang desa atau orang lainnya kan nggak tahu. Duitnya topoan. Soal pilihan, mau tengah ini kan? Lu berjudil. Lu berjudil. Ketika kita kan sebagai mahasiswa sosiologi ya Mas. Betul. Mungkin bisa disandingkan yang namanya politik secara sosiologi itu gimana maupun dari pandang sosiologi itu gimana sih Mas? Oke. Kalau kita sebagai anak sosiologi, cak sosial jadi ngomong, cak lapangan kan, yo lapangan ya teori oke kan, yo sinergi ya. Kita harus melihat bagaimana seorang pemimpin ataupun
seorang yang memiliki gagasan tersebut kepada masyarakat yang akan terdampak dengan hal tersebut. Misal ketika kita ngomongin Prabowo akan menggadang-gadang program makan, kan makan apa sih? Sing dimakan itu loh, oh ya, sing Anies kemudian desa bukan itu. Kita lihat serba jauh dia memiliki impact kepada masyarakat tersebut, akhirnya melahirkan sebuah perubahan sosial. Jadi gitu karyanya. Gimana? Untuk tadi kan secara pandangan sosiologi ya. Ketika kita sudah namanya mahasiswa, yang katanya mahasiswa adalah agen of change, adalah agen perubahan dan social of control. Nah, ketika melihat masa-masa sekarang, anak-anak remaja maupun ya seumuran kita, itu kan sering yang namanya terbawa dengan isu-isu yang ada di media sosial dan lain-lain. Ya, sikap daripada mahasiswa untuk menanggapi yang namanya isu-isu politik maupun sejenisnya lah untuk 2024 yang akan datang itu bagaimana sih? Menanggapi ya mas, Ya. menanggapi isu yang beredar. Sebenarnya sederhana sekali. Sekarang itu misalnya menanggapi kalau ngopi, jenjan. Ya orang mana itu gue ngerti yang pada kue dadi ya orang bakal merubah uripmu kan, tidak bakal merubah hidupmu kadang. Tapi kadang kan kita kan terlalu terpengaruh dengan isu tadi. Nah, kita kembali lagi kepada sumber ataupun siapa yang membawa narasi tersebut. Nah, kalau kita ngomongin media mas, sekarang media itu tidak luput yang namanya underbow ataupun di bawah naungan partai. Jadi gitu, ada banyak media yang mengatakan tersebut. Kalau kita belajar analisis wacana media itu ada di situ. Di beberapa media itu ada yang membawa kepentingan-kepentingan. Jadi kita harus menyikapi dengan santuy ya. Jadi ngomong, Mas, ketika kita mendapatkan gelar yang namanya mahasiswa, apakah kita hanya santuy saja ketika peran dan fungsi mahasiswa adalah agen of change dan social of control gitu loh. Yang mana kita terpacu dengan tahun 98 juga Mas ya. Yang mana pada Orde Baru itu kan mahasiswa itu ikut turun ke jalan ketika ada permasalahan-permasalahan untuk di 2024 yang akan datang Mas. Ketika pemimpin nanti tidak benar ataupun gimana sikap daripada mahasiswa itu gimana? Oke. Tapi sebenarnya saya juga bingung. Kan begini, kita ngomongin politik kan tahun 2024 itu pasti bercermin juga dari yang namanya lembaga kemahasiswaan seperti yang lain-lainnya lah, MPS dan DIMA. Bagaimana kita sih menata diri kita sendiri? Sebab kalau kita ngomongin tentang pemimpin, kita juga kan regenerasi kepada pemimpin yang lain yang ke depan. Nah, perlunya satu yang pertama, kita itu harus mengawal yang namanya pemilu sampai yang melahir, yang melahirkan sampai hari akhir, dari hari pemilihan gitu. Kedua, ya kalau ada uang-uang, anggap saja itu sebagai hadiah lah ataupun sedekah dari presiden ataupun caleg ataupun sebagai hadiah. Kita kembalikan lagi kepada usaha kita lah, gimana kita menyikapinya. Dan ketiga, ya aku tuh bingung mas, soalnya ini ngomongin mahasiswa sekarang ini ada kemunduran, stagnan ataupun kemajuan ini sangat absurd gitu loh. Nah, itu mas. Seperti saya sendiri juga mas, kan. saya ikut demo ya buat apa, terus kan nggak tahu kan akhirnya ikut-ikutan, ya ngapain? Mending kan ngopi kan. Nah, cara pandangan demo dan lain mas ya. Ketika mengantongi yang namanya agen of change dan social of control, di situ kan mahasiswa kan berperan di situ, mulai turun ke jalan dan lain-lain. Di situ kan tidak hanya yang namanya demo, juga ada pembahasan sebelumnya dan pembedahan daripada isu terkini kan, baru yang namanya turun ke jalan. Jadi tapi saya melihat perhayaan ini kadang itu cuma ikut-ikutan aja kan. Kita next saja bicara tentang yang namanya generasi emas 2045. Yang katanya ini kan yang ngisi nanti kan juga generasi Gen Z lah.
generasi milenial. Nah, itu jadi sebagai Indonesia emas atau bahkan kemunduran, Mas? Gini, aku pernah berdiskusi dengan teman saya terkait hal tersebut. Kalau kita bahas bonus demografi atau Indonesia emas, ya, katanya emas itu emas saya atau emas berharga kan, ya kan bingung. Jadi kita kembali lagi ketika kita sebagai mahasiswa, seberapa jauh kita menggali ilmu, seberapa jauh kita bisa menerapkan atau dalam masyarakat atau belajar advokasi dan lain-lainnya, atau kita berputar kepada pragmatis. Kan banyak juga kan lembaga kemahasiswaan ataupun hal lainnya itu isu-isu yang berjalan pinjol dan lain-lainnya. Itu kan suatu hal yang lucu kadang ya. Dia sebagai agen of change, agen of money, agen nilai duit lah karena ya kita harus kembali lagi kepada niat kita, kenapa kita harus kuliah. Kalau kita ketahui mahasiswa sebagai peran, lifestyle ataupun sebagai tadi gelar, nah itu harus kita tanya kepada diri kita sendiri dulu. Jadi gitu, Mas. Berarti lebih ke penanaman diri. Nah betul. Soalnya pasca reformasi itu banyak gejolak ataupun turbulensi yang terjadi, akhirnya gerakan mahasiswa itu semakin macet ataupun ekonomi ya boleh karang itu bensinnya jadi enek kita melalui dalane dudel oligark dan lainnya, geopolitik Rusia bukan Palestina bukan ini kan perang-perang rumah. Jadi adewe iki bingung Mas orang. Nah, bingung kan ngopi CN. Ngopi hari diskusi ini kalau ini baru besok kita menjalankan plan kedua. Plan-plannya ya nampak ya udah. Yuk kita sosialisasi bagaimana kita mengawal yang namanya pemilu ataupun tahun 2024 hari ini. Begitu. Mungkin hanya untuk itu saja ataupun ada tambahan pembeberan atau perluasan secara pembahasan kita ini ya, Mas. Mungkin saya tambah dulu ya terkait 3 capres tadi ya. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang namanya sempurna. Kalau yang namanya sempurna nanti katanya orang Islam itu balik ke zaman khilafah, akhirnya mengusung sistem khilafah kan enggak. Kita kembali kepada pemimpin-pemimpin tadi yang mana ada kelebihan dan kekurangan. Anies kelebihan yang mana, Prabowo kelebihan yang mana, terus Ganjar kelebihan yang mana. Kita kembalikan kepada masing-masing. Dan kita juga ketika kita kembali kepada desa ya roh lah minimal roh ada melibati proses politik mau. Nah, Dewi tidak jauh-jauh minimal mengamati ataupun memang menuliskan lanjutnya sebagai bentuk kita berdialektika dengan demokrasi tahun 2024 begitu. Mungkin cukup itu ya, Mas ya. Cukup itu saja ya. Nanti kalau ingin tambah di warung kopi saja ya. Ngopi lagi. Mungkin cukup itu saja pembahasan daripada diskusi kali ini. Mungkin banyak kurangnya atau ada lebihnya saya dan Mas Krisna ini minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sinergi Sosiologi. With your smile, love is so